Kata-kata rugi-rugi jadi perempuan, tidak ada yang lebih rugi dari perempuan Bali. Kenapa kata-kata itu bisa muncul? Kata-kata itu hanya jeritan hati dari wanita-wanita yang lelah, istri-istri yang lelah. Sebuah pernyataan yang menyebut perempuan Bali sebagai kelompok paling dirugikan dalam kehidupan berumah tangga memicu perdebatan di media sosial. Hingga seorang perempuan asal Bali dengan akun @mama_muda789 turun tangan memberikan penjelasan emosional. Ia menegaskan kalimat tersebut bukanlah bentuk drama, melainkan jeritan hati dari perempuan-perempuan yang lelah memikul peran ganda dalam sistem adat. Ia menyoroti sistem patrilineal di Bali yang dinilai menomorduakan perempuan, sebab setelah menikah mereka kehilangan hak waris dari keluarga asal, namun tidak sepenuhnya mendapat hak kepemilikan di keluarga suami. Bahkan hak warisnya pun tetap terbatas setelah bercerai. Ia mengingatkan bagi perempuan yang merasa hidupnya baik-baik saja agar tidak membandingkan nasib dan meremehkan keluhan perempuan lain yang kurang beruntung, sebab privilege yang dimiliki bukan alasan untuk mematahkan suara kelelahan orang lain. Ia menegaskan keluhan tersebut adalah bentuk harapan agar zaman modern membawa perubahan dan kelonggaran bagi perempuan dalam menjalankan kewajiban adat. Ia menutup pesannya dengan mengingatkan bahwa nasib setiap orang bisa berubah kapan saja, sehingga keberuntungan yang dimiliki saat ini seharusnya tidak digunakan untuk merendahkan penderitaan sesama perempuan. Serugi-ruginya jadi perempuan, nggak ada yang lebih rugi dari perempuan Bali. Gitu kan kalimatnya. Ada yang nggak setuju dengan kalimat itu karena dia ngerasa punya hidup yang baik, dia tumbuh di keluarga yang baik, dia dapat keluarga suami yang baik gitu loh. Guys, aku di sini cuma mau mengingatkan untuk kalian semua, sama-sama perempuan yang di Bali tentunya. Ayo kita bahas kenapa kata-kata rugi-rugi jadi perempuan. Tidak ada yang lebih rugi dari perempuan Bali. Kenapa kata-kata itu bisa muncul? Kata-kata itu hanya jeritan hati dari wanita-wanita yang lelah, istri-istri yang lelah. Jeritan itu valid banget menurutku. Kenapa? Coba kalian ingat-ingat lagi. Jeritan itu cuma rasa lelah dari perempuan di luar sana yang memegang, yang memerankan peran ganda. Dia harus ngitungin adat, ngitungin Banjar, ngitungin Banten, ngitungin Megahe, ngitungin Panak, ngitungin kene-kito banyak. Itu hanya jeritan hati yang valid menurutku. Jadi untuk kalian yang nggak setuju, apalagi untuk kalian yang sampai comparing your life gitu loh. Aku enggak kok, aku beruntung, keluargaku gini, dan lingkunganku juga enggak kok beruntung, mereka baik-baik aja. Aku mau ingetin kalian, kalau sistem kita saja menomorduakan kita perempuan, sistem patrilineal di Bali itu menomorduakan kita perempuan. Setelah kita menikah, kita kehilangan hak waris kita di rumah bajang. Tapi walaupun kita sudah menikah, kita tidak benar-benar bisa mewarisi apapun di rumah suami kita. Dan setelah kita bercerai pun, kita memiliki hak waris yang terbatas dari saudara kita laki-laki. Di sana aja udah kelihatan kan. Tapi peran untuk melakukan adat, peran untuk mengurusin segala macamnya itu di pundak kita perempuan kan. Karena itu kata-kata itu muncul gitu loh. Jadi gini, kalau kalian beruntung mungkin kalian bilang, ya walaupun saya tidak dapat warisan leluhur, tapi kan ada orang tua yang ngasih harta guna kaya. Ya udah, nikmati keberuntungan itu, privilege kalian itu gitu loh. Jangan kalian mematahkan argumen wanita lain yang tidak seberuntung kalian gitu loh. Karena wanita-wanita yang tidak beruntung itu yang menjerit bilang serugi-rugi jadi perempuan tadi, mereka itu hanya sedang menyuarakan rasa lelah, mereka agar sedikit tidaknya ini udah zaman modern, ada gitu loh perubahan, ada gitu loh kelonggaran untuk kita perempuan. Kayak begitu ya. Jadi menurutku di sini kalau kalian beruntung, sekali lagi ya beruntung aja gitu loh. Karena tidak semua perempuan di luar sana seberuntung kalian. Nikmati aja privilege apapun yang kalian punya, keberuntungan apapun yang kalian miliki, hak istimewa apapun yang kalian dapatkan. Tanpa kalian menyalahkan perempuan lain sampai comparing your life with another gitu loh, with wanita lain. Nggak bisa, nggak sama. Karena kalau dibandingin dibalik sekarang, kalau
kalian yang tidak setuju tadi itu diberi kehidupan kayak perempuan-perempuan yang menjerit tadi itu, kalian mungkin akan lebih parah ngecehnya gitu ya. Aku sekali lagi ingetin, kita itu nggak tahu hari esok apa yang akan datang. Jangan sampai keberuntungan kita saat ini tuh kita gunakan untuk ngeremehin orang. Kita nggak tahu yang datang besok itu apa, nggak ada yang tahu hari esok itu apa. Hari baik, hari buruk nggak ada di kalender. Aku agak emosi nih karena tadi barusan lewat, aku kesel banget dengarnya. Gitu aja ya guys ya. Bye-bye. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silakan berkomentar ya. Guys, kalian tuh capek gak sih jadi perempuan? Apalagi jadi perempuan Bali ya, yang udah nikah dan udah punya anak. Kalian tuh capek gak sih? Aku lihat teman-temanku selalu kelihatan kecapean ya. Karena mereka pagi-pagi harus ngurusin anak mereka, ngurusin suaminya, nyiapin sarapan, nganter anak sekolah, terus lanjut kerja. Sampai di kantor pun mereka masih mikirin nanti malam keluarganya mau dikasih makan dengan lauk apa gitu. Pernah nggak sih kalian mikirin diri kalian sendiri dalam 24 jam itu? Pernah nggak? Soalnya aku lihat ya, ibu-ibu di sekitarku, hari-harinya tuh cuma mikirin keluarganya gitu loh. Bahkan ya, aku tuh sedihnya kayak gini. Misalnya kita lagi jalan-jalan nih, mau beli baju gitu atau beli sesuatu lah. Tiba-tiba, belinya yuk. Terus temanku bilang, jangan deh kemahalan, kesayang uangnya gitu. Mending buat beliin anakku susu. Aku tuh sedih banget dengernya guys. Kayaknya perempuan itu selalu mentingin keluarganya gitu loh. Sampai aku baru sadar ya, jarang banget perempuan yang bisa ngejalanin hobinya setelah menikah. Coba deh, hobi kalian apa? Pernah nggak kalian jalanin? Beda banget sama laki-laki. Walaupun mereka udah nikah, mereka tuh nggak kehilangan hobinya. Mereka masih tetap bisa main futsal, masih bisa main sepak bola, masih bisa main games, masih bisa mancing, dan banyak lagi hobi-hobi lainnya ya. Tapi kalau ibu-ibu, kayaknya nggak sempet deh mikirin hobi mereka. Karena udah tugas ibu-ibu tuh banyak banget. Belum lagi memberaya, belum lagi merainan. Banyak banget. Selain tugas-tugas itu banyak lagi tuntutan jadi wanita Bali ya. Salah satunya harus melahirkan anak laki-laki. Dan harus bisa menjahitan, harus bisa membanten, harus bisa beradaptasi dengan keluarga suami. Aduh, banyak banget loh. Kalian capek gak sih jadi perempuan Bali? Rugi jadi perempuan, gak ada yang lebih rugi jadi perempuan Bali. Kalian pernah denger itu nggak? Aku udah sering seliweran dan udah banyak juga yang nge-tagin aku, Kak, gimana komen kakak soal ini, gimana komen kakak soal ini. Oke, sekarang aku baru sempat ya, sekarang aku mau komen. Kalian kan tanya pendapat aku nih, kalau dari aku pribadi, kalian yang salah pilih suami, kalian yang salah pilih keluarga suami ya, kalian menikah itu harus dua yang harus kalian pertimbangkan. Kalian menikahi suaminya aja, pacar kalian aja, atau menikahi keluarganya juga. Contoh, kalian misalnya punya perjanjian nih dari suami kalian. Aku kalau misalnya nikah, aku nggak mau tinggal serumah. Berarti aku juga tidak mau diatur-atur sama keluargamu. Aku mau kita hidup berdua aja. Itu perjanjian pertama. Kalau misal kalian udah tahu si anak ini harus tinggal di rumah orang tuanya, masih minta ke orang tuanya, terus kalian harus mengikuti peraturan orang tuanya, berarti kalian menikahi keduanya. Katanya jadi cewek Bali itu harus bisa metanding, harus bisa nanding banten atau buat seserahan ke Tuhan, harus bisa bekerja, harus bisa punya anak, harus bisa ngurus rumah, harus bisa semuanya. Itu karena kalian salah pilih suami. Jadi aku enggak tuh. Jadi teman-teman aku juga enggak. Yang memilih jatuh cinta, yang memilih calon suami, yang memilih pasangan hidup itu kan kita. Kenapa malah adat, kenapa malah wilayah gitu yang disalahin? Iya nggak sih? Kalau dapat keluarga dan suami patriarki yang kayak gitu ya itu pilihan kalian ya kan? Ya kalian yang memilih. Harusnya kalian bisa memilih dong nikah sama siapa. Nggak harus juga kalian nikah sama orang Bali. Kalian boleh kok nikah sama bule, nikah sama orang luar boleh kok. Kalian boleh nikah sama orang mana aja. Jadi kalian berhak memilih, kalian diperlakukan
diperlakukan kayak gimana, sama siapa, hidup sama siapa, iya kan? Cewek Bali harus bisa masak, cewek Bali harus bisa kerja, cewek Bali harus bisa ngelahirin anak cowok. Itu mah bukan orang Bali yang menentukan itu, tapi individualnya orang. Di seluruh dunia pun kalau emang orangnya yang kayak gitu, pengen punya pacar yang bisa ngasihin anak cowok, pengen bisa disuruh-suruh, pengen dijadiin pembantu, pengen bisa segalanya, yaitu individualnya orang aja, nggak orang Bali, say. Di lingkungan aku, teman-teman aku, ibu aku, bapakku itu bersih-bersih juga. Dia nggak pernah tuh nyuruh kayak istrinya harus bisa segalanya, harus bisa ngelahirin anak cowok. Kalau kalian cewek Bali terus ngerasa kalian dituntut segalanya, bisa segalanya, berarti kalian salah pilih orang aja, bukan karena kalian orang perempuan Bali gitu, guys. Jadi jangan lempar batu sembunyi tangan gitu. Kayak ya udah, itu memang pilihan kalian. Kalian yang memilih neraka di dunia. Kan aku udah sering bilang, memiliki pasangan itu ya, itu tuh memilih neraka dan surga di dunia. Nggak usah jauh-jauh di akhirat nyari surga dan neraka. Di dunia nyata juga ada neraka. Nah, contohnya salah pilih suami. Jodoh itu emang udah takdir dari Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa memilih, siapa bilang. Takdir itu manusia sendiri yang menentukan ya. Kalian mau jatuh sekarang, kalian ngebut aja, jatuh pasti, ya kan? Kalian mau dapat suami yang baik ya, kalian naikin value, kalian nyari cowok yang bener-bener baik, kalian nggak cepet-cepetan nikah, ya itu takdir kalian yang milih. Kalau kalian mau cepet-cepetan, kalian ya udah, orang jongkok diem-diem nikah yuk gituin, ya udah terima aja. Kalau dia pengangguran, suka judi, nggak bisa nyari uang, jadi nggak ada ya, menurut aku nggak ada. Jadi cewek Bali itu bener-bener rugi, nggak ada. Hidupku enak kok, hidup temen-temenku enak juga semua. Jalani aja hidup yang kalian pilih, nggak usah ribut kayak bilang salah ini, salah itu, salah ini, salah itu. Salah kalian sendiri, oke? Di Bali, sebelum menikah harus pernah hidup bersama dulu dan harus hamil dulu baru boleh menikah. Pertanyaan berkele dan juga bebankan ya. Dari netizen sama Tom. Saya tuh agak bingung sih harus menjawab pertanyaan ini seperti apa. Sebelumnya, medar sama tanya. Belakangan ini kan rame sekali ya tentang pernyataan rugi sekali menjadi wanita Bali karena kalau tidak punya anak laki-laki akan disia-siakan. Rugi sekali menjadi wanita Bali, kumpul kambing bertahun-tahun, kalau tidak hamil tidak akan dinikahi. Entah dari mana, rumor seperti itu mulai menyebar dan juga merajalela. Banyak kok yang tidak hamil duluan menikah, yang memang atas dasar cinta menikah. Mungkin karena kadang mencolek pamor, jadi mungkin ada yang seperti itu, makanya dipukul sama ratakan sama Tom. Sebenarnya kan tidak diharuskan seperti itu ya. Kan tergantung siapa orangnya, siapa pasangannya kan. Itu kan pilihan hidup masing-masing sama Tom. Bilang si A, bilang si B. Yang padahal kan di semua daerah pasti ada yang seperti itu, cuma memang tidak nyebebeng. Dan di sini saya tidak berani membenarkan ataupun menyalahkan hal tersebut karena kembali lagi pada diri masing-masing. Nah, ini pilihan tuh pilihan sing tepukunya, pilih awaknya pedidi gitu loh. Karena kalau ada pasangan yang berani kumpul kambing sebelum menikah, mereka kan berarti sudah berani akan menerima apapun itu konsekuensinya. Jadi nggak usah ada repot memikirkan hal seperti itu, sementara. Kalau menurut semeton bagaimana? Wajar nggak sih sebelum menikah itu harus hamil dulu dan juga wajib kumpul kambing dulu sebelum menikah? Atau kalian punya pendapat yang berbeda? Komen diolas. Sering mendengar orang bilang serugi-rugian jadi perempuan, lebih rugi itu jadi perempuan Bali. Tapi boleh nggak kalau aku sendiri punya perspektif yang berbeda? Aku Dewi, selamat datang di Little Diaryku. Aku sering membaca komentar yang mengatakan bahwa menjadi perempuan Bali itu rugi. Aku menghargai pendapat itu karena mungkin mereka memiliki pengalaman yang berbeda dariku. Tapi kalau ditanya pendapatku, ini pendapatku sendiri ya. Aku pribadi tidak merasa rugi sama sekali menjadi seorang perempuan, apalagi seorang perempuan Bali. Aku sangat bersyukur karena suamiku maupun mertuaku tidak pernah sama sekali menuntutku harus bisa melakukan semuanya. Aku juga jadi belajar bahwa setiap keluarga memiliki cara hidup dan juga budaya yang berbeda. Jadi menurutku jangan ya menyamaratakan semua pengalaman itu sama. Ada yang memang mengalami hal yang berat
tapi juga ada yang hidupnya itu penuh dengan dukungan. Jangan juga kita menilai seluruh budaya dari satu pengalaman, dan juga jangan menganggap semua pengalaman kita itu pasti sama. Ini adalah perspektifku, bukan kebenaran untuk semua orang. Ini pun juga bukan untuk menyangkal pengalaman siapapun. Ini hanya ceritaku karena setiap perempuan memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Terima kasih sudah mampir di Little Diaryku. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye.